Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam lelautan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani dan mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Puji nama Tuhan. Satu pujian yang luar biasa. Hari ini kita boleh mendengarnya, bahwa Dia Allah yang setia. Dia berjanji dan tidak sekalipun Dia ingkar janji. Dia Allah yang tepat pegang apa yang menjadi janjinya, dan tidak ada perubahan apapun di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya ingin saudara mengalami apa yang namanya perjumpaan dengan kuasa Tuhan itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa peristiwa di mana Yesus bertemu dan mengunjungi beberapa orang. Dan kita lihat apa yang terjadi kalau Yesus berjumpa. Dan pada saat ini Yesus ada di sorga, tetapi rohnya itu sedang menemui kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Nah, orang yang pertama yang kita mau lihat adalah di dalam Injil Lukas pasal 19, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sakeus, ya betul, ya ini dia. Nats Alkitab berbicara tentang Sakeus. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak kebetulan mutar-mutar di Yeriko. Ternyata ada satu target, di mana target itu adalah seseorang yang bernama Sakeus. Nah, dicontoh orang yang pertama ini, Sakeus adalah orang yang begitu rindu. Dia respon
Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Karena dia mendengar kabar Yesus itu begitu luar biasa, penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa dan otoritas. Oleh karena itu dia ingin melihat seperti apakah manusia Yesus itu, yang mereka juga sebut guru dan Tuhan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Yesus datang ke Yeriko, di kota di mana dia tinggal, dia berlari-lari, dia begitu bergembira, dia mengejar Yesus. Tetapi tubuhnya pendek. Alkitab katakan tubuhnya seperti anak kecil, walaupun usianya sudah usia orang dewasa. Dan pekerjaannya adalah pemungut cukai. Satu pekerjaan yang tidak disukai oleh orang banyak saat itu. Oleh karena itu dia berlari-lari, dan akhirnya untuk menjumpai Yesus, untuk melihat Yesus, dia naik ke atas pohon dan dia ingin menjumpai Yesus. Saudara, sebenarnya yang terjadi adalah Yesuslah yang sedang mentarget dia. Yesus mentarget bukan untuk menghukum dia. Yesus mentarget bukan untuk cari-cari kesalahan dia. Pada saat itu orang-orang sedang mencari kesalahan-kesalahan dari pemungut cukai. Sakeus pun sedang diincar oleh orang banyak untuk dicari kesalahannya. Yesus juga mengincar Sakeus, tetapi bukan untuk mencari kesalahannya, tetapi justru untuk memulihkan hidup Sakeus. Karena Yesus tahu Sakeus meskipun dia penuh dengan harta, tetapi hidupnya jauh dari damai sejahtera, hidupnya jauh dari kelegaan. Dia tidak mengalami apa yang namanya sukacita, apalagi ketentraman, kedamaian, itu jauh daripadanya. Sakeus mengalami apa yang namanya semakin dia banyak harta, harta itu seakan-akan menindih dia dengan berat. Kenapa? Karena dia mendapatkan harta itu dengan hal yang tidak baik. Dia memeras rakyat, dia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, hawa nafsunya itu yang dia utamakan. Dan ketika hawa nafsu itu dikejar, hawa nafsu itu berkata tidak pernah cukup, haus terus akan hal-hal hawa nafsu dunia ini. Saudara, apakah engkau pernah mengalami hal seperti ini? Engkau pikir uang, engkau pikir kedudukan, engkau pikir hawa nafsu, mungkin kepuasan seks dan sebagainya, itu bisa memuaskan engkau. Tetapi ketika engkau lakukan itu, yang terjadi justru engkau semakin haus, engkau semakin menderita, semakin tertekan, sehingga dari luar kelihatannya engkau berhasil memenuhi keinginanmu, tetapi di dalam engkau jauh daripada damai sejahtera. Engkau jauh daripada target keinginanmu yang sesungguhnya. Hari ini Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tujuannya adalah supaya dia bisa mendampingi kita melalui rohnya. Dia datang, dia mengincar kita. Setiap saudara diincar oleh Tuhan. Ada 7 miliar manusia di dunia ini. Kitalah orang-orang terpilih yang pertama-tama yang diincarnya. Kenapa? Karena saudara, Tuhan menghendaki hidup kita yang dipulihkan, hidup kita yang menemukan tepat sasaran, makna dan arti hidup yang sesungguhnya. Untuk itulah Yesus harus naik ke sorga. Untuk itulah Roh Kudus Sang Penolong, Parakletos, di dalam Yohanes 14 dikatakan, kukirim seorang penolong bagimu, supaya menuntun jalan-jalanmu. Engkau mengerti tentang kebenaran, engkau mengerti tentang makna hidup yang sesungguhnya. Kalau Tuhan Yesus masih di dunia ini, dia terbatas sebagai manusia. Walaupun dia Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Sehingga akhirnya mungkin hanya Sakeus seorang di Yeriko, mungkin juga ada orang lain kedua nanti yang kita mau belajar, tetapi itu terbatas. Tetapi untuk bisa menjadi omnipresent, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudusnya bisa mengincar saudara, menemui saudara. Mengincar bukan untuk menghukum, bukan untuk membuat saudara jatuh, bukan membuat saudara dihukum atau mengalami punishment dan sebagainya.
Tetapi Roh Kudus itu ingin memperbaharui hidup saudara, ingin membawa damai sejahtera dalam hidupmu, ingin sungguh-sungguh membuat hidupmu berarti. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, jika Roh itu turun, maka engkau akan diberi kuasa untuk mendapatkan damai sejahtera. Saudara ingat, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa ketika dia mau naik, Tuhan Yesus katakan, jangan kemana-mana dulu. Jangan kau pergi kemana-mana, jangan buyar, mencar, atau langsung pergi memberitakan Injil. Jangan kemana-mana dulu, tapi tunggulah di kamar loteng. Tunggu di sana sampai kuasa itu, Roh itu turun, kuasa itu kau miliki, barulah engkau menjadi pemberita Injil, menjadi saksiku di seluruh tempat di mana engkau lalui. Artinya apa, saudara? Tuhan ingin menyertai kita. Tuhan tahu kita tidak mampu berjalan sendiri. Saudara, engkau tidak mampu berjalan sendiri. Sesukses apapun ukuranmu menurut dunia, tetapi percayalah, di hatimu yang paling dalam terisi rongga kosong yang sedang mencari pencipta. Untuk itulah hari ini pencurahan Roh Kudus ingin memenuhi itu. Ingat saudara, sekali lagi, Yesus berkata jangan kemana-mana dulu. Itu bukan omong kosong, tetapi itu satu keadaan di mana memang Tuhan Yesus tahu di luar sana iblis mengitari kita, mengaum-ngaum seperti singa yang siap menerkam kita. Bayangkan kalau kita tidak punya kuasa, kita tidak hidup di dalam kebenaran Roh Kudus. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Kita pasti gagal menjadi saksi. Oleh karena itu dengan tegas Tuhan Yesus katakan, jangan kemana-mana dulu. Tunggu engkau diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, kehadiran Roh Kudus begitu penting. Masihkah mau kita tidak mengacuhkannya? Masihkah kita mengabaikannya? Yesus saja sudah memperingatkan murid-muridnya. Hari ini peringatan itu sebetulnya juga untuk kita. Roh Kudus sudah ada. Mari saudara peduli dengan dia. Nah, kisah yang kedua saudara, itu terdapat di dalam Yohanes pasal 5. Kita tentu sudah tahu tentang kisah ini, yaitu penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang anak domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar, orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh menantikan goncangan kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, goncangan itu, barang siapa yang terlebih dahulu masuk goncangan itu menjadi sembuh. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, dia berkata, maukah engkau sembuh? Nah, orang yang kedua yang menjadi contoh kita malam hari ini adalah orang lumpuh di kolam Bethesda. Saudara, dibandingkan contoh yang pertama, Sakeus, orang ini cuek. Orang ini nggak peduli lagi dengan keadaannya. Tadi Sakeus beda. Dia masih menyadari dia butuh sesuatu. Hatinya hampa, hatinya kosong, hatinya betul-betul ingin hidup ini punya makna. Jadi harta itu ternyata bukan makna kehidupan. Sakeus bisa menggarisbawahi itu. Tetapi orang yang kedua ini, si lumpuh ini, dia sudah apatis. Dia sudah tidak berpengharapan lagi. Dan dia sudah beradaptasi dengan keadaannya yang tidak sempurna. Bayangkan 38 tahun. Saudara, sekali lagi, jangan saudara pikir karena saudara cuek, karena saudara tidak lagi mencari Tuhan, saudara tidak lagi berharap, dan saudara juga sudah bisa menerima keadaan. Ya, beginilah hidup sudah aku bisa terima. Jangan saudara berpikir karena saudara sudah apatis, sudah tidak berharap Tuhan lagi, lalu saudara tidak jadi target Tuhan.
Ingat, siapa yang dipanggil, dia akan kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Artinya apa, saudara? Tuhan tetap mencari engkau. Mungkin engkau adalah orang yang sudah patah semangat saat ini. Engkau sudah menerima, tetapi menerimamu itu penerimaan yang salah. Engkau hidup di dalam berbagai macam dosa, engkau hidup di dalam kegelapan, lalu engkau menerima. Engkau pikir, ya ini sudah jalan hidup saya lah seperti ini. Saya tidak bisalah melayani seperti dia. Saya tidak bisalah dipakai Tuhan seperti dia. Persis seperti si lumpuh, sudah tidak berharap lagi. Jangan saudara pikir Tuhan akan berhenti mencari saudara, lalu Tuhan akan membiarkan saudara. Tidak, sekali-sekali tidak. Tuhan katakan dia adalah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik, dia punya 100 ekor domba, 99 di kandang, 1 hilang, dia cari, dia kejar. Itulah gembala yang baik. Saudara, jangan saudara berpikir Tuhan kebetulan lewat di Bethesda, lalu ketemu dengan si lumpuh 38 tahun. Saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah kerja kebetulan. Kalau Tuhan datang ke Bethesda dan hanya menyembuhkan si lumpuh yang 38 tahun, itu tandanya memang si lumpuh sudah jadi target Tuhan. Hari ini engkau adalah target Tuhan, saudara. Walaupun engkau cuek bebek, walaupun engkau merasa tidak ada harapan lagi, walaupun engkau sudah adaptasi, ya hidup begini aku juga bisa lah Pak, hidup begini ya sudah, aku hidupi saja cara begini. Ingat saudara, Tuhan ingin engkau memakai baju yang baru. Tuhan ingin engkau meninggalkan kebiasaan-kebiasaanmu yang lama. Jangan memakai baju yang lama terus dan engkau adaptasi dengan dosa dan kejahatanmu. Sekali lagi, engkau akan dicari Tuhan bukan untuk dihukum, tetapi untuk diperbaiki, dipulihkan dan dibenarkan. Dan sekali lagi, Roh Kuduslah. Sekali lagi, Roh Kuduslah pribadi yang akan mendampingi engkau. Oleh karena itu hari ini saudara, di hari pencurahan Roh Kudus ini, saya ingatkan saudara, mari, ada satu pribadi yang sedang mengunjungi engkau. Dia peduli kepadamu. Dia menjadikan engkau target kasih sayangnya. Bukan target DPO untuk ditangkap, disusahkan, dicari salahnya, bukan. Tetapi engkau dijadikan kasih sayangnya, ingin dibentuk, dijadikan baru. Hari ini saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Dari 2 pribadi yang berbeda ini. 1, Sakeus, yang tahu dan mengerti akan kebutuhan daripada rongga yang terdalam di hatinya, dan dia mencari Yesus. Lalu si lumpuh 38 tahun ini. Ingat saudara, Sakeus dan si lumpuh dua-dua dipulihkan Tuhan. Tetapi si lumpuh rugi waktu. Sudah bisa bayangkan, orang yang keras kepala, orang yang cuek 38 tahun, dia sudah tidak berharap lagi. Tidak mungkin dia menanti air di dalam goncangan Bethesda lagi, karena dia berpikir sudahlah, aku hidup begini juga sudah cukup. Mungkin hasil daripada dia menjadi lumpuh ini, jadi dia mengemis, sudah cukup bagi dia untuk membeli makanan sehari-hari. Tetapi ingat, Tuhan tidak menghendaki hidup yang seperti itu. Tuhan tidak menghendaki kita buang-buang waktu gara-gara kita cuek, apatis, masa bodoh. Kita kehilangan waktu yang banyak. Cepat perbaiki saudara, jangan tunda kesempatan-kesempatan yang ada, sebab Roh Kudus sedang menyertai kita dan ingin bersama-sama dengan kita. Mari, saya ingin berdoa buat saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati
kuasa Allah Maha Tinggi. Dia pribadi yang lembut. Dia ada untuk menuntun saudara. Buka hatimu saudara. Bangkit dari segala kekalahanmu. Baik engkau seperti Sakeus yang sadar akan kebutuhan Tuhan, akan sadar akan kebutuhan di dalam hatimu, maupun engkau seperti si lumpuh yang sudah 38 tahun tidak berharap lagi. Siapakah engkau saudara? Hari ini Roh Kudus tetap ada. Di pintu hatimu dia mengetuk. Ingat, dia adalah raja, tapi dia mengetuk. Raja yang berhati hamba. Mengetuk bukan sifat seorang raja, tapi sifat seorang hamba. Tetapi waktu engkau buka pintu hatimu, maka dia akan duduk makan di rumahmu. Dia berfungsi sebagai seorang raja. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara akan diberkati di hari pencurahan Roh Kudus ini. Dan kita akan berjumpa kembali besok di waktu yang sama di dalam pencurahan Roh Kudus ini. Selamat menikmati penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu. Engkau yang memberkati setiap yang kami dengar hari ini. Dan kami yang seperti Sakeus atau kami seperti si lumpuh 38 tahun, kami percaya Roh Kudus siap untuk memulihkan kami. Seperti di dalam Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa ketika Roh itu turun kepada kami akan menerima kuasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran ini dan kami menerima pencurahan Roh Kudus ini memimpin hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom.